Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas besar mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kordia Hafsah ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berbentuk PowerPoint. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 6 orang, yaitu Dini Dermala, Helena Teresia, saya sendiri Muhammad Faizal, Siti Nur Alia, Pini Anggraini, dan Wasito. Berikutnya, mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Silakan Saudari Vini, boleh dimulai presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan komunikasi massa adalah proses penyampaikan informasi maupun gagasan kepada masyarakat melalui media massa, baik media cetak, elektronik, maupun internet, seperti berita di koran, siaran televisi, atau radio, serta berita di media daring, jurnalisme, dan periklanan merupakan bagian dari komunikasi massa. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan kepada khalayak. Selanjutnya ada definisi komunikasi menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut James Toner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, menurut lexicographer, definisi komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan dan meraih kebersamaan. Tujuan yang ingin diinginkan kedua belah pihak akan tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi dan saling ditransfer. Yang ketiga, menurut Prof. Dr. Andes H.A.W. Wijaya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Yang keempat, menurut Aristoteles, pengertian komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Yang terakhir, menurut Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Media massa memiliki 5 karakteristik, yaitu publisitas, yang disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Lalu ada kontinuitas, biasanya terbit berkesinambungan atau terus-menerus, sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya harian, mingguan, atau bulanan. Lalu ada periodisitas, dipublikasikan secara konsisten atau berkala, contohnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Untuk surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Lalu ada juga aktualitas, berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate, berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Lalu yang terakhir ada universalitas, biasanya isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Isi dari media massa sendiri biasanya terbagi dari 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu ada karangan khas yang merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Lalu ada berita, merupakan tulisan gambar, audio atau video berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Dan yang terakhir ada opini, biasa disebut juga artikel opini, yaitu merupakan tulisan berisi anggapan, analisa, review,
atau pemikiran mengenai permasalahan atau isu aktual. Jenis-jenis media massa menurut bentuknya terbagi menjadi 3. Ada media massa elektronik yang menggunakan teknologi, contohnya seperti radio, televisi, dan juga film. Lalu ada media massa cetak, biasanya dicetak dalam lembaran kertas, yang contohnya seperti majalah, buku, buletin. Dan yang terakhir ada media massa online yang biasanya didapatkan di internet atau situs website, contohnya seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan juga Telegram. Fungsi media massa diantaranya yang pertama itu sebagai pengambil keputusan, berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Lalu sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi, serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat. Selain itu, menjadi pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu, dan juga sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati beragam macam informasi. Lalu ada 4 efek pemanfaatan media massa. Yang pertama, ada efek afektif, yakni berkenaan dengan timbulnya perubahan pada apa yang dinikmati, disenangi, atau dibenci. Yang kedua ada efek behavioral, yakni berhubungan kepada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Lalu ada efek kehadiran media massa, yakni menyangkut pengaruh keberadaan media massa secara fisik. Dan yang terakhir ada efek kognitif, yakni mengenai terjadinya perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau dipersepsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Nah, salah satu bentuk dari perkembangan teknologi adalah adanya media digital, yakni media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Media digital berbeda dengan media analog yang hanya mengandalkan sistem manual, seperti surat kabar dan majalah. Program-program komputer dan perangkat lunak menjadi bagian dari media digital seperti video digital. Nah, media digital dalam bentuk media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter berkembang sangat pesat nih di masyarakat era teknologi modern saat ini, karena bahasa yang digunakan saat berselancar di dunia maya pun tidak menggunakan bahasa baku. Nah, semua masyarakat dapat menggunakan media ini tanpa terkecuali, dari berbagai usia, tingkat pendidikan, dan golongan. Media sosial semacam ini tidak hanya digunakan sekedar untuk mempermudah komunikasi dan untuk mendekatkan jarak yang jauh, tetapi dapat digunakan dalam berbagai kepentingan seperti dalam kepentingan kerja. Nah, terus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa tidak terlepas dari Sumpah Pemuda, yang salah satu sumpah bunyinya yaitu kami Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun sayangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak diterapkan dalam media sosial. Karena begitu maraknya penggunaan bahasa yang populer atau dapat disebut juga dengan bahasa gaul. Nah, itu menjadikan ekstensi bahasa Indonesia itu semakin menurun, kayak gitu. Nah, selain ada bahasa gaul Indonesia, juga ada bahasa gaul asing yang menjadi bahasa keseharian anak-anak milenial di media massa nih. Nah, yang pertama itu ada COD. COD atau disebut juga dengan cash on delivery memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu bayar di tempat. Nah, yang kedua ada GWS, singkatan dari kalimat bahasa Inggris yaitu Get Well Soon atau dalam arti semoga cepat sembuh. Yang ketiga ada caper nih, singkatan cari perhatian. Biasanya terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan perhatian lebih dari seseorang. Nah, caper ini biasanya sering dilakukan oleh wanita untuk mendapatkan perhatian dari cowok yang dia suka. Nah, yang keempat ada modus, singkatan dari modal dusta. Memiliki makna yaitu seseorang yang memiliki niat di balik perbuatannya, atau dalam peribahasa Indonesia yaitu ada udang di balik batu. Nah, di sini juga ada contoh-contoh komunikasi media massa. Nah, ini contoh chat yang pertama yaitu komunikasi melalui chatting. Ada dua contoh chat antara mahasiswa dan dosen.
Dan ada yang salah dan ada juga yang benar. Mengapa dibilang salah? Karena yang pertama itu tidak bertanya pada jam kerja. Di sini dapat dilihat bahwa mahasiswa bertanya pada jam 10 malam sehingga mengganggu waktu istirahat si dosen tersebut. Nah, yang kedua diawali dengan huruf P, yaitu ping. Biasanya digunakan agar lawan bicara segera membalas chat tersebut. Nah, yang ketiga, kata assalamualaikum disingkat menjadi ASS, yang berarti sudah beda artian nih dalam agama. Nah, yang keempat, ada kata yang digunakan ketika bertanya, kurang etis dan juga kurang formal, bahkan terkesan tidak sopan. Dan yang kelima, mahasiswa terlihat tidak sabar karena banyak sekali bubble chat yang dikirimkan ke dosen, sehingga lumayan mengganggu notifikasi dosen tersebut. Pada handphone dosen tersebut pasti akan berbunyi terus jika di spam bubble chat seperti itu. Nah, terus juga di sini ada contoh benarnya. Nah, yang pertama yaitu bertanya pada jam kerja, yaitu jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Dan yang kedua menggunakan salam serta memperkenalkan diri dengan jelas, seperti menyebutkan nama dan asal prodi dari mana. Dan yang ketiga menjelaskan tujuan bertanya pada dosen dengan menggunakan bahasa yang baik serta sopan. Yang keempat, jangan lupa mengucapkan terima kasih serta sabar menunggu balasan dari dosen tersebut. Karena kan dosen nggak selalunya megang HP, dosen juga memiliki kesibukannya masing-masing, gitu kan, kayak gitu. Koran atau surat kabar. Untuk koran sendiri sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Namun hanya terletak pada judul yang biasa dan tidak biasa. Contoh untuk judul koran yang biasa, Air Baku Tarum Barat kian tercemar. Bahasa yang digunakan baik dan benar, juga tidak nyeleneh, serta sangat mudah dipahami. Lalu untuk contoh judul koran yang tidak biasa, seperti 2 cowok speak beli motor, izin test drive, kabur, ditangkap buser. 1 lari dikejar warga, digebukin sampai jelek tuh. 1 lagi nggak digebukin tapi jelek juga sih. Kata yang digunakan tidak baik dan benar, sangat nyeleneh, tetapi cukup mudah untuk dipahami. Tujuan pemberian judul seperti ini mungkin agar pembaca lebih tertarik untuk membaca koran tersebut karena ada sentuhan komedi di dalamnya. Nah, yang ketiga ada judul buku. Pada judul buku juga sama dengan koran atau surat kabar, yaitu hanya bagian judul saja. Ada yang biasa, juga ada yang tidak biasa. Contoh yang biasa adalah di sini ada kisah perjuangan dan inspirasi B.J. Habibie. Bahasa yang digunakan baik dan benar dan tidak nyeleneh serta sangat mudah dipahami. Contoh yang tidak baik adalah di sini ada bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Bahasa yang digunakan sebetulnya cukup baik, namun di sini menjadi agak nyeleneh. Buku yang mungkin bisa saja isinya serius namun memiliki judul yang agak mengandung komedi. Begitulah presentasi kami tentang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa. Sekiranya ada pertanyaan, silakan boleh ditanya sebelum saya tutup presentasi ini. Bagaimana ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Dewi Dermana. Saya ingin bertanya. Pertanyaan dari saya adalah, kenapa media massa sangat berpengaruh dalam masyarakat? Ya, itu dia pertanyaannya. Boleh tim presentator silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dini. Tadi kan yang ditanyakan kenapa media massa sangat berpengaruh dalam masyarakat. Tentu sangat berpengaruh sekali, karena semua aktivitas masyarakat itu terdapat pada media massa, seperti pada media elektronik radio, televisi, dan media elektronik lainnya, sehingga dapat menyebabkan seorang merubah pandangan dalam hal penilaian, pikiran, dan tindakan kesehariannya. Karena kan masyarakat itu mengikuti apa yang media massa berikan, seperti itu. Terima kasih. Ya, itu dia jawabannya. Bagaimana, sudah mengerti? Baik Kak Alia, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah mengerti. Bolehkah saya bertanya sekali lagi? Boleh. Pertanyaan kedua saya adalah, seberapa pentingkah media massa dalam informasi publik? Untuk tim presentator silakan dijawab pertanyaannya. Sangat penting, karena media massa sebagai wadah dan alat komunikasi massa yang berperan penting dalam informasi publik, juga menjadi salah satu sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa yang dianggap sebagai cerminan yang ada di masyarakat dan di dunia. Ya, itu dia jawabannya. Bagaimana, sudah mengerti?
Baik, terima kasih Kak Helena atas penjelasannya. Sudah cukup bagi saya, dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Wasito. Dari paparan yang telah disampaikan tadi, ada beberapa yang belum saya mengerti ataupun belum paham. Yang perlu saya tanyakan, apakah media massa itu sama dengan media online? Oke, bagi tim presentator silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Wasito. Tadi kan yang ditanyakan apakah media massa sama dengan media online. Berbeda ya, karena media sosial digunakan untuk berbagi informasi, pemikiran, dan bahan promosi bisnis. Nah, kalau sedangkan media online itu sering digunakan oleh wartawan, jurnalis untuk melaporkan dalam konteks jurnalisme dan digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alatnya yaitu seperti surat kabar, film, dan radio. Terima kasih. Sudah paham atas jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup jelas dan bisa saya pahami. Baik, sudah mengerti. Kalau seperti itu ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di zaman sekarang atau era sekarang itu banyak remaja yang menggunakan bahasa gaul. Nah, apa saja dampak bahasa gaul terhadap remaja? Ya, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu apa sih dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja? Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Apakah dapat dipahami? Bagaimana Bapak Wasito, sudah mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup dan saya cukup mengerti dan paham yang disampaikannya. Baik, saya kira sudah cukup pertanyaan serta presentasi kami kali ini. Sekiranya ada salah kata atau terdapat kata yang kurang pantas, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena tidak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan presentasi kami kali ini. Sekian dari kami. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.